kekuatan dalam sebuah tujuan. Orang yang punya tujuan hidup pasti matanya terarah pada apa yang menjadi tujuannya, dan ini akan menjadi fokusnya dan sasaran yang dia kejar tiap hari. Karena itulah banyak orang menghabiskan waktu mengejar dan mengupayakan pencapaian tujuannya. Saudara, tujuanlah yang akan sangat menggerakkan kita, karena memang kita manusia di-drive oleh tujuan. Apapun yang menjadi tujuan kita, itu yang menggerakkan kita. Dan kita digerakkan oleh berbagai tujuan. Ada yang jangka pendek, menengah, dan panjang. Dan tahukah Anda, fokus kita pada tujuan jangka panjang justru akan membuat daya tahan kita, ketekunan kita, resiliensi dalam diri kita terus bergerak mencapai tujuan itu juga semakin panjang, saudara. Jadi kita lebih resilience, lebih punya ketahanan, endurance menghadapi rintangan apapun, tantangan apapun dalam perjalanan panjang hidup kita ini. Karena kita selalu mengupayakan dengan fokus untuk pencapaian tujuan ini. Itulah mengapa kita perlu melihat apa tujuan kekekalan kita. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan akan memberi kekekalan dalam hati kita. Kadang kita memang tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tetapi kita manusia diciptakan untuk kekekalan. Segala sesuatu diciptakan ada tujuannya, saudara. Hidup kita manusia akan maksimal bila kita mengerti apa tujuannya kita diciptakan. Kenapa? Karena kita akan ngerti bahwa kita ini sebenarnya punya dampak besar, penting, dan kita sangat berguna buat orang lain sesuai yang Allah rancangkan. Peranmu dan kehadiranmu sangat penting, saudara. Dan juga bila kita tahu tujuannya, kita akan berfungsi sebagaimana mestinya. Tidak malfunction. Apa itu malfunction? Gak ngerti kalau kita ini sangat dibutuhkan orang lain. Fungsi kita tidak jalan sebagaimana mestinya. Jadi hidup membosankan, boring, kesepian, begini-begini aja. Bingung bahkan bahasa depan. Karena itu perlu mengerti apa tujuanmu. Allah menciptakan kita. Tujuannya yang pertama supaya kita serupa dan segambar dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Allah menciptakan kita. Tujuannya yang kedua menjadi rekan kerja Allah. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yang ketiga untuk memuliakan dan juga meninggikan Allah. Yesaya 43 ayat 7. Dan yang keempat tujuannya untuk mengasihi Allah. Matius 22 ayat 37. Jadi keberadaan kita di dunia ini untuk mempersiapkan kita untuk tujuan penciptaan Allah dalam kekekalan. Tuhan memberkati.